Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dhunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya Allah alam bi muradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang kita memasuki tahun baru Hijriah 1444. Ini merupakan tahun baru bagi kita semuanya. Di tahun yang baru ini tentu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk introspeksi, mawas diri atau muhasabah, hitung-hitung, totalan apa yang sudah kita kerjakan selama tahun 1443 Hijriah dan apa yang belum kita laksanakan. Di sini kita bisa membandingkan, ibarat kita dagang itu kita untung atau rugi. Kalau ternyata bahwa kita merugi, maka pada kesempatan yang baik ini di tahun baru 1444 Hijriah ini, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan kita, untuk menutup kekurangan kita. Kita harus hijrah, pindah dari hal-hal yang mungkar menuju pada yang ma'ruf. Kata hijrah atau hijrah ini berasal dari akar kata hajaro, fi'il madhi. Artinya apa? Yaitu tarkul ula lisaniyah. Tahap pertama kita pindah ke tahap yang kedua. Kita bergerak. Kita mengadakan harokah. Hidup ini harokah. Tapi harokah menuju yang lebih baik. Demikian pula hijrah kita ini adalah dari
etapa pertama menuju etapa yang kedua tentu dengan hal-hal yang ma'ruf, hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Di orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan agama Allah, fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka termasuk orang-orang yang selalu mengharap rahmat Allah, mengharap kasih sayang Allah. Dan itu penting karena kesuksesan kita sangat bergantung pada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bukan karena prestasi kita, bukan karena ibadah kita yang luar biasa, tapi semata-mata rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha kasih sayang. Demikian pula di dalam surat An-Nisa ayat 100 disebutkan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang yang berhijrah selalu berusaha berbuat baik, meninggalkan yang buruk menuju yang baik, meninggalkan yang mungkar menuju yang ma'ruf, yajid fil ardi muraghaman katsiran, maka dia akan mendapatkan rezeki yang banyak, ya, mendapat tempat yang yang banyak, tempat yang enak, muraghaman katsiran, tempat hijrah yang banyak, wasaatan, rezeki yang banyak. Jadi kalau kita mau hijrah, di samping kita ini melaksanakan perintah Allah supaya berhijrah dari yang buruk menuju yang baik, sekaligus Allah memberikan rizki yang luar biasa kepada orang yang mau berhijrah. Tentu rezeki ini tidak seperti yang sering kita maknakan sebagai uang atau harta benda. Rezeki itu bisa berupa apa saja. Yang jelas rezeki itu membawa kita kepada hidup ketenangan. Lalu bagaimana kalau kita tidak mau hijrah, kita meninggalkan hijrah? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi kalau sampai kita tidak berhijrah, artinya kita tidak mau berbuat baik, meninggalkan yang buruk, ini yang amat rugi. Oleh karena itu kita harus konsisten berhijrah. Hidup ini hijrah, dari kegagalan menuju kesuksesan, dari keterpurukan menuju kebangkitan, dari yang tidak baik, yang mungkar menuju ke ma'ruf. Nah, bagi orang yang berhijrah, wa man yakhruj min baiti muhajiran, orang mau berhijrah ilallahi wa rasulihi, menuju ajaran Allah dan Rasulnya, yudrikuhul mautu faqad waqa ajru 'alallah. Kemudian belum sampai dia itu mencapai ke titik yang kita tuju, tiba-tiba meninggal dunia, wafat, itu faqad waqa'a ajruhu, sudah mendapat pahala seperti apa yang diniatkan walaupun dia belum mengerjakannya. Inilah
kelebihan orang mukmin. Niat saja itu sudah mendapat pahala. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya, apalagi diamalkan. Nah, dengan demikian maka sebetulnya niat kita berhijrah ini selalu beruntung. Kalau kita kerjakan sesuai dengan yang kita niatkan, juga berpahala. Andai kata pun belum terlaksana karena ada halangan kematian, maka itu pun tetap diberikan pahala. Wa kanallahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Kemudian mengenai pengertian hijrah ini ada beberapa pendapat. Yang pertama pendapat dari Al-Jurjani. Al-Jurjani mengatakan al-hijratu al-intiqal min daril kufri ila daril Islam. Menurut Al-Jurjani, hijrah itu perpindahan, upaya berpindah, bergerak dari daril kufri, tempat yang penuh kekufuran, menuju tempat yang penuh keselamatan, yaitu keislaman. Ini hijrah. Hidup ini harus hijrah, bergerak, tidak boleh statis. Kemudian menurut Ibnu Hazm tentang hijrah itu adalah at-taubah bitarkil dzunub. Hijrah itu maknanya tobat, meninggalkan dosa-dosa. Itu hijrah. Jadi barangkali selama ini kita banyak berdosa, berkubang dosa, bergelimang dosa. Nah, kita tinggalkan. Ini hijrah. Ya, jadi harus berusaha begitu. Tidak boleh kemudian apa adanya. Ini namanya tidak ada harokah. Tidak ada pergerakan, sedangkan hidup ada gerak. Sebab kalau kita tidak bergerak dari yang mungkar ke yang ma'ruf, ya kita rugi. Sementara kita selalu digerogoti oleh usia kita yang tidak tahu kapan akhirnya. Namun yang jelas ketika manusia dipanggil Allah, hanya satu yang diperlukan adalah bekal. Zadun, sangu. Gitu. Nah, kemudian menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, hijrah itu adalah meninggalkan dan menjauhi keburukan untuk mencari, mencintai, mendapatkan kebaikan. Jadi kita tanamkan hidup ini bagaimana setiap saat kita berusaha meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Tentu kan macam-macam, baik omongannya, baik sifatnya, baik tingkah lakunya, baik usahanya, segalanya. Kita selalu ke yang ma'ruf, itu hijrah. Kemudian spirit hijrah kita jadikan motivasi. Hijrah. Tahun hijrah ini tidak sekedar kita hanya pawai saja, ya, atau mengadakan pesta-pesta ritual keagamaan dan lainnya. Tidak hanya itu, tapi bagaimana momen pergantian tahun hijrah ini menjadi motivasi, spot, penyemangat, ya, yaitu motivasi untuk selalu meningkatkan kualitas mutu iman kita. Kita tidak hanya sekedar kuantitas jumlah ibadah kita, durasi ibadah kita, tanpa memperhatikan kualitas mutu dari ibadah kita. Jadi artinya apa? Ya misalnya kita sholat, kita harus berusaha meningkatkan, walaupun kita biasa sholat, tapi bagaimana kualitas sholat kita itu, iya kan? Bagaimana ketika kita takbiratul ihram, ini kita tingkatkan. Barangkali Fatihahnya selama ini belum kita hayati, karena kita upayakan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita paham artinya itu. Alhamdulillahirobbilalamin, sampai akhir kita renungkan, karena ini bermanfaat.
Ketika kita mengucapkan tapi pikiran kita kosong, disitulah setan akan masuk. Disitulah setan kemudian ngeridu atau menggoda, menjadikan sholat kita kemudian tidak khusyuk. Ini perlunya apa yang kita kerjakan dalam sholat, baik itu af'al maupun akwal, betul-betul kita perhatikan. Ketika ruku, bagaimana tumak ninahnya, ya kan? Betul-betul kita perhatikan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu kita hayati betul. Jadi seperti kita itu dialog bahasa lokal ya. Jadi kita tidak menganggap bahwa yang kita baca itu hanya doa-doa belaka atau rangkaian wirid-wirid saja, bukan demikian. Ketika kita baca Allahu Akbar, kita langsung menerjemahkan Allah Maha Agung. Tentu di sini agung akan berkembang, agung seperti apa. Nah, jadi ini dalam rangka meningkatkan kualitas tumak ninahnya. I'tidal tumak ninahnya. Tumak ninah itu adalah tenang sebentar, sekadar subhanallah. Demikian pula sujudnya yang sempurna ya. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, tentu ada 7 rukun yang kita penuhi, yaitu dahi atau batuknya kita tempelkan ke lantai sajadah. Tapak tangannya 2 ini kita tempelkan. Lutut 2-nya tempelkan. Kemudian juga jari-jari kaki kita tempelkan, 7 itu. Ini dalam rangka menjadikan hijrah sebagai spirit peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah, tidak hanya terpancang pada sholat saja, tetapi di semua lini. Lalu apa saja yang perlu kita perhatikan dalam spirit hijrah ini? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, mari pergantian tahun hijrah ini kita gunakan sebagai motivasi, sebagai spirit terutama untuk muhasabah. Menghitung diri, ngawas diri, apa sih yang sudah kita kerjakan selama ini dan apa saja belum kita capai selama ini. Ini sangat perlu ya. Sehingga hidup kita ini tidak sekadar pokoknya jalan saja. Malah kadang-kadang pergantian tahun orang tidak muhasabah, tidak menghitung amal pribadi, tapi malah berdebat. Tidak boleh mengatakan apa itu selamat hari tahun baru Hijriah. Tidak boleh. Ini untuk apa diperdebatkan? Ya. Ucapan itu sekarang aneh ya, kita hanya berdebat tentang lafat-lafat, simbol-simbol itu ya. Tidak perlu mengucapkan selamat tahun baru Islam, tidak boleh. Ini untuk apa diperdebatkan? Silakan saja mau mengatakan apa dalam konteks kalimat, yang penting kita isi. Di samping kita mengucapkan selamat tahun baru Hijriah atau selamat tahun baru Islam, ya monggo. Tidak usah kita perdebatkan, buang-buang waktu, buang-buang energi. Kita berdebat sama-sama Islam, ya kan? Tidak perlu. Mau mengucapkan silakan, tidak silakan. Yang penting muhasabah itu. Karena kita berusaha tidak membuka pertentangan, tidak membuka perselisihan, ya kan? Jadi yang penting bagi kita adalah muhasabah itu. Jangan sampai setiap pergantian tahun kita tidak pernah totalan, istilahnya itu jaga totalan, rugi atau bati itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita harus wal tangdur, ya. Wal tangdur nafsun, kita harus selalu memperhatikan apa yang sudah kita perbuat, maqaddamat untuk masa depan, maqaddamat lighad. Jadi apa yang sudah kita kerjakan yang lalu demi masa depan itu kita pikirkan. Artinya apa? Coba, selama tahun 1443 Hijriah kita sudah berbuat, sudah beribadah. Ini kita perhatikan. Untuk apa? Untuk sanggup lihat masa depan, untuk akhirat. Apakah kita sudah memenuhi target atau belum? Karena kalau orang mau muhasabah, mau ngitung-ngitung dulu, itu lebih mudah nanti. Ya, tidak ngawur-ngawuran, pokoknya sholat, pokoknya ibadah tanpa ada perhitungan, tanpa ada muhasabah, itu saya katakan lebih sulit. Tetapi dengan muhasabah ini kita bisa mengukur diri, oh kita masih kurang. Maka ke depan kita berusaha untuk meningkatkan, sehingga hidup kita ini semakin ke depan semakin baik, tidak semakin buruk. Maka sikap atau posisi untuk muhasabah itu diperlukan. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah perbuatanmu sebelum kamu dihitung oleh Allah. Ya, sebelum kita hitung di alam akhirat sana, hitung dulu supaya tahu kekurangan kita. Oh ini kurang, saya tambahi begitu. Wazinu qabla an tuzanu, timbanglah. Timbang kira-kira bobot kebaikannya dengan bobot keburukannya berat mana. Oh berat yang buruk, ya harus kita berusaha memberikan bandul yang baik lebih berat lagi. Wa innama yakhifus hisab yaumal qiyamati alaman hasaba nafsahu fid dunia. Dan orang akan memudahkan hisabnya apabila ya hisab di hari kiamat akan lebih mudah apabila kita mau menghitung-hitung sekarang mumpung di dunia. Jadi punya ukuran-ukuran, target-target, oh ini saya masih kurang, ya berusaha supaya tahu persis. Sebelum dihisab di sana, kita harus tahu persis kurangnya seberapa. Tentu dengan selalu menghisab diri ini ya sebetulnya tidak usah menunggu 1 tahun ya. Kalau perlu setiap makan tidur itu kita hisab. Seharian tadi saya seperti apa sih? Selama sehari tadi saya berbuat apa? Apa banyak ngerasani orang lain atau bagaimana? Ini justru lebih baik lagi. Setiap makan tidur. Kenapa? Ketika kita tidur, kita tidak ada jaminan akan bangun lagi. Ya kan? Tidak akan ada jaminan bangun lagi. Maka kita mengucapkan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Puji pada Allah yang telah menghidupkan saya dari mati saya. Ini maka sebetulnya muhasabah itu tidak menunggu setahun. Kalau perlu akan berangkat tidur kita muhasabah. Ternyata sebagian ulama mengatakan kalau sehari itu ada kesalahan, segera minta maaf pada orang yang kita zalimi, yang kita sakiti. Ini semata-mata untuk menjaga konsistensi, irama kebaikan. Jangan sampai kita kemudian tidak tahu
bahwa selama ini kita berbuat pelanggaran yang kita merasa aman-aman saja. Nah, jadi sekali lagi, mari kita jadikan muhasabah. Termasuk tahun hijrah ini kalau kita korelasikan dengan hari kemerdekaan kita, alhamdulillah di tahun ini kita juga sebentar lagi akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-77 sejak tahun 45 setelah dicengkram penjajahan selama 350 tahun. Tahun 1595 ya, enggak salah ya, itu sudah dicengkram oleh para penjajah. Nah, kita merdeka ini kita hijrah, pindah. Sekalipun dicengkram penjajah ratusan tahun, alhamdulillah. Kita dengan spirit Islam terutama, kita bisa bangkit hijrah dari penjajah menuju kemerdekaan. Nah, ini yang luar biasa. Dan sebetulnya kita merdeka itu siapa sih yang berjuang? Yang membela? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kita sungguh bersyukur sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang kemudian mendapat kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945 setelah ratusan tahun dijajah oleh orang asing. Kemerdekaan kita ini hasil dari perjuangan bersama, bukan perjuangan kelompok, orang per orang, atau orang tertentu, tapi semua bangsa kita terlibat untuk berjuang merebut kemerdekaan tanpa membedakan bangsa. Apa dia itu bangsa pribumi asli, Arab, Tionghoa, dan lainnya, tanpa membedakan suku, mau Jawa, Sunda, Batak, ya, Toraja, atau peranakan Arab, peranakan Tionghoa, tanpa membedakan agama, apakah dia beragama Islam, atau Konghucu, Buddha, Hindu, atau Katolik, atau Protestan, atau keyakinan apa saja, mereka sengkuyung bersama-sama merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus sadar, harus paham bahwa kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini hasil perjuangan bersama, bukan kelompok, bukan sebagian. Kita tidak bisa melupakan. Karena apa? Sejarah membuktikan. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas hijau. Jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama. Kita akan ingat. Saudara kita dari peranakan keturunan Arab juga andilnya besar dalam perjuangan kemerdekaan. Di antaranya Al-Habib Habsyi Jakarta. Ini ikut berjuang merebut kemerdekaan. Habib Idrus Al-Jufri, sekalipun beliau lahir di Tarim, Yaman, tapi ketika dia masuk Indonesia ikut berjuang. Kemudian Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II, jelas ini ikut berjuang di Kalimantan, terutama dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Yang keempat Habib Hussein Mutahar. Ini seorang Habib dan dia terkenal penulis lagu-lagu atau nyanyian kebangsaan, termasuk himne syukur
dalam yakinku teguh itu ya. Itu yang membuat adalah Habib Mutahar, seorang Arab. Dia pejuang Indonesia. Mars Hari Merdeka. Kemudian Habib Ahmad Asy-Syaghaf. Ini juga ikut mengubarkan perjuangan. Dia jurnalis, seorang wartawan. Raden Saleh, ini pelukis. Dia orang Arab, ikut berjuang. Habib Abu Bakar bin Sahal. Ya, kemudian Abdurrahman Baswedan. Ini mbahnya Gubernur DKI ya. Anies Baswedan itu ya. Ini mbahnya. Ya ikut berjuang. Ini dari beberapa saudara kita dari Arab atau peranakan Arab. Dari Tionghoa juga ikut berjuang. Jadi jangan menyangka Tionghoa itu tidak berjuang. Berjuang orang Indonesia. Satu, Chi Giok Tuam. Ini seorang militer berpangkat letnan 2. Dia malah militer, tentara dia. Dia orang Tionghoa itu. Ikut berjuang kemerdekaan. Lalu Lee Eng Hock. Ini seorang jurnalis, seorang wartawan. Ferry Si King Lin. Ya, dia bertumbuh di Solo. Yang keempat, Lim Kun Hian. Dia jurnalis, bahkan pendiri Partai Tionghoa Indonesia. Lalu John Lee. Ini termasuk militer Angkatan Laut. Ya. Ini dari kalangan Tionghoa. Jadi orang Arab ya berjuang, orang Tionghoa berjuang, apalagi orang-orang santri, ulama seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Zainul Arifin, Kiai Wahid Hashim, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Zal Mustafa, Wahab Ashbullah, ya, kemudian Kiai Maskur. Tidak hanya dari santri-santri ini saja yang dikenal orang-orang NU, tapi dari saudara kita Muhammadiyah pun berjuang. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, Hajah Siti Walidah, istri Ahmad Dahlan, Kiai Haji Fahrudin, Buya Hamka, dia tokoh Muhammadiyah, seorang sastrawan. Ya. Kemudian Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hadi Kusuma. Tidak hanya Islam saja, ternyata orang-orang dari Katolik juga berjuang. Seperti Albertus Sugiya Pranata, W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Itu orang Katolik. Ya, Wage Rudolf Supratman itu. Kemudian anak Cuilik Riwut, ya. Ini seorang marsikal laut, ya. Kemudian Wilhelmus Sekaria, Urip Sumoharjo, ini Katolik. Robert Walter Mongonsidi, Slamet Riyadi, Adi Sucipto, Yosdarso. Dari kalangan Buddha itu ada seperti Gatot Subroto, Sumantri. Dari kalangan Kristen seperti Urip Sumoharjo, Slamet Riyadi, Sugiono Mangunwijoto, TB Simatupang, Jamin Ginting. Ini kalau kita perhatikan ternyata bahwa yang berjuang untuk Indonesia itu semua bangsa kita tanpa memandang agama. Maka kita tidak boleh mengklaim Indonesia merdeka karena saya, tidak bisa. Semua berjuang. Kita tidak bisa kemudian mengatakan itu kan orang pendatang, tidak ikut berjuang. Sejarah berbicara. Peran orang Arab luar biasa, peran Tionghoa orang biasa. Inilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita bisa merangkum satu kesatuan dalam bingkai Pancasila. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di negeri yang majemuk ini bisa bersatu. Nah, mudah-mudahan kemerdekaan tahun ini yang ke-77 lebih memperkuat kita persaudaraan, saudara sebangsa setanah air untuk kemajuan Indonesia.
Demikian sekelumit segala tutur, segala khilaf dan salah saya beristighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Kepada pemirsa saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli alaihi dal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Aslih bi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dzurabatan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.